Bupati Pati Sudewo terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim SAR gabungan terus mengupayakan evakuasi korban pertama pesawat ATR 41500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi memastikan pesawat ATR 42500 dalam kondisi layak terbang sebelum mengalami kecelakaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons soal rupiah yang nyaris menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Selain di Pati, KPK juga menggelar OTT di Madiun, Jawa Timur. Total 15 orang ditangkap, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Kami Kompas Malam kembali hadir untuk Anda bersama saya Valentina Sitorus. Kami menginformasikan sebelumnya saudara bahwa hingga hari ini tim SAR gabungan terus mengupayakan evakuasi korban pertama pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Saudara Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi memastikan bahwa pesawat ATR ini masih dalam proses evakuasi terutama terhadap korban atau jenazah pertama yang ditemukan. Kita ke informasi lainnya, saudara, sebuah mobil SUV melaju ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah pengendara di kota Jambi. Pengemudi ini juga nekat menerjang gerbang Mapolda Jambi. Aksi nekat ini berawal saat mobil melaju ugal-ugalan dan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Protokol Kota Jambi. Bukannya berhenti, pengemudi justru memacu kendaraannya hingga akhirnya nekat menerjang pagar Mapolda Jambi. Mobil terhenti setelah menghantam sejumlah traffic cone di dalam area Mapolda Jambi. Petugas piket langsung mengamankan pengemudi di lokasi kejadian dan dari hasil tes urin, supir yang berusia 26 tahun ini dinyatakan positif narkoba. Yang berjalan tidak baik, namanya zigzag ya. Kemudian sempat menabrak dua pengendara motor dan masuk ke Mapolda Jambi dengan cara menabrak pagar. Kemudian sempat berputar, kemudian mobil tersebut kembali keluar dengan menabrak pintu keluar pagar Mapolda Jambi. Kemudian berbalik kembali masuk ke wilayah Mapolda Jambi dan menabrak pagar tersebut. Dan akhirnya berhenti di lapangan hitam dengan menabrak pintu. Ditinggal mengungsi, pencuri nekat membobol rumah dan merampas perhiasan dan barang berharga milik warga di Kudus, Jawa Tengah. Rumah kondisinya ya seperti... Inilah video laporan warga yang rumahnya dibobol pencuri saat tengah mengungsi akibat banjir. Sejumlah perhiasan emas serta 2 unit telepon genggam raib. Polisi yang mendapat laporan bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Polisi bilang pelaku telah menjual sebagian hasil curiannya. Polisi memastikan akan meningkatkan patroli di wilayah terdampak bencana agar tindak kriminal tidak kembali terjadi. Pelaku dalam melakukan tindak pidana ini adalah mencari rumah korban yang ditinggal mengungsi atau dalam pengungsian. Pelaku membongkar atau merusak pintu
dan mengambil barang-barang yang menjadi milik korban. Laporkan situasi terkini, Ganti. Untuk kondisi saat ini, sementara proses evakuasi. Kondisi cuaca terselimuti kabut, jarak pandang 5 meter. Saudara, keluarga korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Maros tiba di Bidokes, Polda Sulawesi Selatan. Keluarga melakukan pengambilan sampel untuk nantinya digunakan dalam pencocokan DNA korban. Data para keluarga korban ini segera dicatat dan pengambilan sampel juga langsung dilakukan tim Disaster Victim Identification Bidokes, Polda Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan menemukan jenazah kedua korban pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Anggota tim SAR gabungan menceritakan detik-detik ia mendapati korban saat menyisir lokasi sekitar jatuhnya pesawat. Jenazah belum dapat dievakuasi karena tim SAR masih menunggu kondisi cuaca membaik untuk melanjutkan proses. Kan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui? Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati. Keluarga pramugari pesawat ATR 42500 Esther Aprilita mendatangi posko Greeters Meeters di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga menyebut korban Esther ini sempat meminta maaf kepada sang ayah sebelum tragedi jatuhnya pesawat. Saat komunikasi berlangsung, pramugari Esther dalam kondisi standby di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ayah Esther, Adi Saputra, tetap tegar dengan tak henti berharap putri sulungnya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Ya, pas malam Sabtu itu, hari Sabtu itu. Sabtu terakhir ya? Iya, Jumat malam. Iya, infonya mereka mau kemana Pak? Izinnya? Ya kalau dia kan standby-nya di Halim. Ada dia minta maaf sih kalau ada salah gitu. Iya. Apa memang biasanya Kak Esther ini selalu minta maaf atau memang baru? Enggak. Baru Pak ya. Nah terus. Keluarga juga masih menunggu kepastian dari nasib Kapten Andi yang menjadi bagian dari kru pesawat ATR 42500. Kerabat dan tetangga berdatangan di perumahan PWS 3 Raksa, Tangerang, Banten. Ketua RT setempat mengaku mengenal sosok Kapten Andi sebagai pribadi yang ramah dan aktif berkegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal. Beliau adalah sosok kepala keluarga yang sangat ramah, berwibawa, dan orangnya tegas, dan juga cukup sosial juga ya, membantu masyarakat tatkala ada kesulitan apa gitu kan. Dan untuk mengetahui perkembangan dari pencarian korban pesawat ATR 42500 telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Gufran Ramataha dan juru kamera Rama Pratama di Pangkep, dan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar ada Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana. Kita ke Gufran terlebih dahulu. Gufran, selamat malam. Bagaimana proses evakuasi korban pesawat hingga malam hari ini?
Selamat malam Valen dan juga saudara. Untuk proses evakuasi korban yang pada hari ini juga ditemukan korban kedua ya, yang ditemukan pada kurang lebih pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Untuk evakuasi yang dilakukan memang hingga saat ini masih berfokus pada kondisi cuaca, karena ini merupakan salah satu kendala utama tim SAR yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, dan memang hingga saat ini belum dapat dievakuasi karena memang kondisi cuaca dan juga medan yang terjal. Untuk jenazah ataupun juga korban kedua yang teridentifikasi berjenis kelamin perempuan pada hari ini yang ditemukan siang tadi, karena memang belum bisa dievakuasi, akhirnya memang sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah oleh tim SAR dan kemudian sudah ditaruh di tempat yang aman-aman. Artinya ini dipastikan jauh dari gangguan hewan gitu ya, dan juga berada di posisi yang tidak miring ataupun juga tidak berada di lereng Gunung Bulu Saraung. Kalau kita lihat cuaca kondisi pada pagi hari ini ataupun hari ini mulai sore hingga malam hari ini saat saya melaporkan, memang kondisi di sekitar kaki Gunung Bulu Saraung ini angin dan juga kabut memang sudah mulai terlihat siang hingga sore tadi, Valen. Apakah sudah ada pemetaan titik pencarian untuk korban lain besok dan bagaimana skema pencariannya? Ya, baik. Untuk pemetaan pencarian korban-korban selanjutnya tentunya ini merupakan kabar yang baik bahwa kalau telah ditemukan korban pada pukul 2 siang hari ini, karena ini merupakan titik awal untuk bisa memetakan lagi tim akan kemana dan juga akan memperluas titik pencarian hingga radius 3 km. Kemudian juga yang menjadi patokan tim untuk mencari titik-titik korban ini adalah dengan bisa melihat serpihan-serpihan pesawat, karena memang dua korban yang sudah ditemukan ini posisinya tidak terlalu jauh dengan serpihan pesawat yang ditemukan, sehingga memang ini akan menjadi patokan. Terus kemudian juga untuk jalur evakuasi nantinya telah merubah strategi, karena selama ini kan 2 hari tim selalu bergantung pada cuaca. Jadi memang untuk besoknya mereka akan dipersiapkan untuk bisa nginap ataupun juga bermalam begitu ya di puncak Gunung Bulu Saraung, dan akan menunggu pagi hari di puncak, sehingga pada saat matahari terbit terus kemudian cuaca mulai membaik, mereka punya cukup banyak waktu untuk mengevakuasi jenazah. Untuk 2 jenazah yang ditemukan ini memang sudah di posisi siap untuk dievakuasi, tinggal tunggu cuaca membaik, seperti itu, Valen. Iya, Gufran, Anda bilang bahwa kendala dalam proses pencarian ini adalah cuaca. Nah, bagaimana dengan upaya modifikasi cuaca? Apakah juga dilakukan di sana? Baik, untuk modifikasi cuaca tentu saja dilakukan. Tadi kalau kita lihat pernyataan dari Kepala Basarnas Republik Indonesia dan juga tadi ada tim Menteri Perhubungan yang datang ke lokasi posko Basarnas yang berada di desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep ini. Mereka tadi sempat berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan perakiran dan juga update cuaca di sekitar Gunung Bulu Saraung, dan juga tentunya modifikasi cuaca ataupun juga rekayasa cuaca juga sudah diterapkan, dan kabarnya memang sudah berkoordinasi gitu ya dengan pesawat terkait yang akan melakukan rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca di sekitar Gunung Bulu Saraung, karena harapannya ini bisa memecah kabut dan juga bisa mempercepat penguapan siklus air yang ada di awan, sehingga kondisi awan tidak terlalu berkabut, tidak terlalu diselimuti awan tebal, dan juga harapannya bisa mengurangi kecepatan angin yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung. Karena memang selama 3 hari proses pencarian tim SAR ini, kendala cuaca ini menjadi salah satu faktor yang paling utama, sehingga tadi seperti yang kami sebutkan bahwa tim tadi pada saat melakukan briefing dan juga evaluasi, mereka dinyatakan dan juga diberi instruksi gitu ya untuk siap nginap ataupun juga bermalam di puncak Gunung Bulu Saraung. Kembali ke Anda, Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda.
Gufran Lamataha. Dan selanjutnya kita ke Linda Wirawan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, apakah saat ini sudah dipastikan lengkap pihak keluarga dari 10 korban pesawat menjalani pengambilan sampel DNA di Bidokes Polda Sulawesi Selatan? Total semua perwakilan keluarga korban sudah tiba di Bidokes Sulawesi Selatan dan juga sudah melakukan tes antemortem, yaitu pengambilan sampel DNA berupa. Selain itu juga para perwakilan korban juga bisa membawa identitas korban berupa dokumen-dokumen resmi seperti ijazah dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Setelah kemudian melakukan antemortem yang kemudian juga dikumpulkan oleh tim DVI ataupun Disaster Victim Investigation, ini selanjutnya akan dilakukan tes postmortem setelah kemudian secara resmi dari tim pencarian gabungan Basarnas TNI Polri menyerahkan secara resmi hasil pencarian mereka, seperti misalnya jenazah korban dan juga puing-puing pesawat dan teman-teman mereka lainnya di Gunung Bulu Saraung secara resmi ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Nantinya di tes postmortem ini selain kemudian mereka bisa memberikan secara resmi jenazah korban, puing-puing pesawat, mereka nanti akan langsung dicocokkan dengan manifest dari maskapai ataupun dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, dicocokkan dengan hasil identifikasi dari antemortem. Jadi akan dicocokkan antara kemudian hasil tes antemortem dan juga hasil tes dari postmortem. Saat ini total sudah ada 2 jenazah korban yang berhasil ditemukan oleh tim gabungan Basarnas dan juga TNI Polri. Kalau kami di Bidokes Polda Sulawesi Selatan masih menunggu hasil evakuasi dan akan langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Valen. Iya, Linda, kalau pengumpulan data antemortem ini sudah dilakukan, bagaimana kemudian dengan kesiapan postmortemnya? Baik, untuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, di lokasi tempat nantinya akan dilaksanakan tes postmortem sudah dipersiapkan sesuai dengan prosedur dan juga sudah dipersiapkan untuk menerima jenazah korban yang telah berhasil dievakuasi nantinya. Untuk di lokasi postmortem dibagi menjadi beberapa sisi, mulai dari pemeriksaan properti jenazah hingga ruang otopsi untuk pengecekan sidik jari, kondisi gigi, dan juga pengambilan sampel DNA. Dan untuk lebih lengkapnya, bagaimana kemudian apa yang akan dilakukan selama tes postmortem nanti, berikut adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Didik Supranoto. Kemudian setelah kita melaksanakan tes atau pengumpulan data antemortem, kita akan melaksanakan tes postmortem. Nah, ini bisa kita lakukan setelah nanti ada penyerahan dari tim pencari yang akan dipimpin oleh Basarnas, menyerahkan hasil pencarian itu, baik itu berupa jasad korban atau tubuh korban atau barang-barang yang lainnya. Setelah itu baru kita bisa meyakinkan ya pada semua masyarakat, ya kita cocokkan apakah itu sesuai betul manifest itu dengan temuan atau hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dan kita berharap proses evakuasi di Gunung Bulu Saraung dapat segera berjalan dengan lancar dan segera dikirim ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan agar segera dapat dilakukan tes postmortem untuk identifikasi jenazah korban. Kembali ke Anda, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan, dan sebelumnya ada Gufran Lamataha. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Bupati Pati Sudewo terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya Sudewo pernah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi. Saudara, 2 orang korban TPPO yang akan dipekerjakan di tempat karaoke diselamatkan polisi dari tempat penampungan di Cibatu, Garut, Jawa Barat.
Kejadian ini berawal saat seorang perempuan asal Sumedang berkenalan dengan seorang yang akan membantu mendapatkan pekerjaan di tempat karaoke yang ada di Jakarta. Namun pekerjaan yang telah dijanjikan tidak sesuai. Awalnya akan dipekerjakan di Jakarta namun berubah ke Kalimantan. Dari pemeriksaan ternyata penyalur tenaga kerja itu tidak memiliki dokumen resmi dan sudah 4 kali memberangkatkan para tenaga kerja. Ke Jakarta. Kamu sama ke Jakarta terkait dengan kecurigaan tindak pidana TPPO, dan kami mengamankan 2 orang yang akan diberangkatkan nanti malam berikut penyalur tenaga kerjanya yang tidak memiliki izin resmi. Kita ke sorotan lain, Saudara. KPK menggelar operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Bupati Pati, Sudewo, ditangkap dalam OTT tersebut. KPK membenarkan telah menangkap Bupati Pati, Sudewo dalam OTT yang digelar di Pati. Namun belum ada pernyataan resmi kasus apa yang menjerat Sudewo, termasuk siapa saja yang ditangkap. Sudewo sempat menjadi sorotan saat didemo oleh warganya karena sejumlah kebijakan kontroversial. Sebelumnya, Sudewo juga pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus lain di KPK. Dalam pesan tertulis pada Kompas TV, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan benar salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus. Sudewo sempat menjadi sorotan saat didemo oleh warganya karena sejumlah kebijakan kontroversial. Sudewo sempat didesak mundur setelah kebijakan pajak naik ratusan %. Akhirnya DPRD Pati tolak wacana pemakzulan Sudewo lewat pansus angket. Sebelumnya di tahun 2019, Saudara Sudewo dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. Karir politiknya semakin menguat saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI selama 2 periode, yakni 2019-2013 dan 2019 hingga 2024. Puncak karir politik Sudewo pada pemilu 2024 ketika terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025 hingga 2030. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan ke KPK pada 11 April 2025 lalu, Sudewo melaporkan total kekayaan sebesar lebih dari 31 miliar rupiah. Aset itu meliputi tanah dan bangunan senilai 17,03 miliar rupiah yang tersebar di Solo, Yogyakarta, Bogor, Depok, Pacitan, dan Tuban. Kemudian kendaraan senilai 6,33 miliar rupiah mulai dari BMW, Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Harrier, dan Toyota Innova. Kemudian aset harta bergerak senilai 795 juta rupiah, surat berharga 5,39 miliar rupiah, serta kas dan setara kas nilai 1,96 miliar rupiah. Sudewo juga melaporkan tidak memiliki utang. Selain di Pati, KPK juga menggelar OTT di Madiun, Jawa Timur. Total ada 15 orang ditangkap, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang dari 15 orang yang ditangkap, 9 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. OTT ini diduga terkait kasus suap proyek dan dana CSR di Madiun. Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota Madiun, kemudian berkaitan dengan barang bukti, yaitu sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah yang terkait dengan proyek ataupun jadwal dana CSR di Kota Madiun. Pati dan terkait dengan apa kasusnya?
Ya, Valenda juga saudara, belum ada informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Pati Jawa Tengah Yani Sudewo yang saat ini masih terus menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah. Dan kalau misalnya terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini dalam kurun waktu hampir beberapa kali di KPK, ini Bupati Sudewo ini diperiksa oleh KPK ini ada 2 kali, Valenda juga saudara. Yang pertama ini pada tanggal 27 Agustus 2025 dan juga 22 September 2025. Dan dalam kasus tersebut ini Bupati Sudewo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan proyek rel kereta api dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan. Dan dalam pemeriksaan tersebut 2 kali diperiksa di KPK, Bupati Sudewo ini KPK melakukan penyitaan uang senilai 3 miliar rupiah. Namun dalam penyitaan uang tersebut Bupati Sudewo menyangkal bahwa hasil 3 miliar rupiah tersebut merupakan hasil korupsi. Namun Bupati Sudewo ini menyangkal bahwa uang yang disita oleh KPK itu merupakan hasil dirinya ini sebagai anggota DPR yang menjabat beberapa waktu lalu. Dan dalam kasus suap pembangunan rel kereta api di lingkungan DJKA tersebut, Bupati Sudewo ini diperiksa sebagai saksi. Dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK terkait dengan kasus apa Bupati Sudewo ini dilakukan operasi tangkap tangan. Namun yang pasti saat ini Bupati Sudewo ini statusnya masih terperiksa yang masih dilakukan pendalaman intensif di Polres Kudus, Jawa Tengah. Dan juga kalau misalnya berdasarkan informasi yang telah kami himpun di lapangan, pemeriksaan secara intensif di Polres Kudus ini terkait dengan dugaan korupsi jual beli jabatan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun hal tersebut, Valen dan juga saudara, masih perlu konfirmasi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk sementara demikian, Valen. Baik, singkat saja Niko, kapan rencana Bupati Sudewo akan tiba di KPK? Ada informasi mengenai hal ini? Kami tadi sempat berbincang dengan juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Kudus, tentunya Bupati Sudewo nantinya akan langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut di Gedung Merah Putih Jakarta. Namun bersama siapa-siapa atau siapa saja yang nanti dibawa oleh KPK ke Jakarta untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan kasus apa yang menjerat Bupati Sudewo dalam operasi tangkap tangan, namun kita masih menunggu penjelasan resmi atau rilis resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Valen. Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih. Kita ke informasi lain, Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons soal rupiah yang ambles mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Purbaya menepis anjloknya nilai tukar rupiah ini akibat respons negatif pasar terhadap isu Wamenkyu Thomas Yuwandono yang dicalonkan sebagai Deputi Gubernur BI. Menurut Purbaya, pergerakan rupiah bergantung pada fundamental ekonomi. Purbaya bilang soal indeks harga gabungan yang berada di level 9.133 pada penutupan perdagangan hari ini menjadi indikator rupiah akan kembali menguat karena dana asing tetap masuk ke pasar modal. Purbaya optimistis rupiah tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Ya, rupiah kan akan tergantung pada fundamental ekonominya. Anda lihat kan, IHSG berapa? Berapa sekarang? 91, 333. Tapi rupiah juga all time juga Pak, all time low Pak. Begini, kalau indeks naik ke situ, pasti ada flow asing masuk ke situ juga kan. Nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah. Karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat.
Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga. 90% pemain yang pernah membela timnas diprediksi akan dipanggil Herdman untuk memperkuat timnas menghadapi FIFA Series dan Asian Championship. Informasinya usai jeda berikut. Saudara, racikan John Herdman dalam meramu komposisi timnas Indonesia akan mendapat ujian awal di laga FIFA Series dan Asian Championship 2026. 90% pemain yang pernah membela timnas diprediksi akan dipanggil Herdman untuk memperkuat timnas untuk menghadapi FIFA Series dan Piala AFF. John Herdman segera memulai tugas perdananya sebagai nahkoda timnas Indonesia di ajang FIFA Series Maret 2026 mendatang. Laga ini jadi momen awal bagi Herdman mengenal skuad yang ia tangani. Herdman tampak antusias memulai tugas barunya sebagai juru racik timnas Indonesia. Mantan arsitek timnas Kanada ini mengungkap keseriusannya untuk mengikuti perkembangan kompetisi Super League secara langsung. Herdman pun mengaku telah berkomunikasi dengan para pemain timnas. Mantan pelatih FC Toronto ini bilang akan segera mengunjungi pemain di klub masing-masing. Yes, over the Christmas I was wishing many of them a Merry Christmas and Happy New Year with their families, but I've spoke to the core group of players. I've had long conversations with our captain and some of the senior leaders. Not yet to learn about their World Cup, but just to get to know them as people and introduce myself. Over the next 2 weeks, I will have video conferences with the core leaders of the team to understand the World Cup qualification campaign, to get their perspective, to understand their motivations, why they play for Indonesia, what they want out of their journey. These are conversations that will take place in the next 2 weeks, and then I will visit them. Sementara itu, analis sepak bola Muhammad Kusnaini memprediksi 90% pemain yang dipanggil Herdman untuk melakoni ajang FIFA Series adalah pemain yang sudah pernah membela timnas. Dia juga mungkin tidak akan mudah mendapatkan nama-nama baru di luar yang pernah dipanggil. Jadi kalau di federasi itu ada yang namanya short list, ada yang namanya long list. Long list pemain tim nasional itu terdiri tidak hanya mereka yang sudah pernah dipanggil, tapi juga mereka yang sudah pernah dipantau. Nah, long listnya itu mungkin lebih dari 60-70 nama. Nah, mungkin tidak mudah juga bagi Herdman untuk mendapatkan nama di luar long list itu. Yang mungkin tidak mudah itu adalah bagaimana dia menyatukan chemistry antara dia sebagai pelatih dengan pemain-pemain yang mungkin sudah lebih lama terbentuk chemistry-nya. Karena nanti yang dipanggil bulan Maret misalnya contohnya buat FIFA Series, itu saya yakin 80% atau 90% bahkan itu pemain yang sudah ada di timnas selama ini. Dan mereka sudah terbentuk chemistry-nya karena sudah sekian lama. Nah, Herdman yang harus bisa beradaptasi, membangun chemistry dengan chemistry yang sudah ada itu. Oke. Selain momentum komposisi pemain, John Herdman kini juga harus segera menyusun staf kepelatihan agar bisa segera membuat program untuk para pemain timnas. Selain menghadapi laga FIFA Series di tahun 2026 ini, timnas Indonesia juga akan mengikuti kompetisi ASEAN Championship. Indonesia berada di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, FIFA Series pada bulan Maret mendatang akan menjadi ujian awal racikan John Herdman. Lalu apa saja yang harus dilakukan John Herdman untuk meramu skuad timnas Indonesia? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Ihsan Mahar. Selamat malam, Bung Ihsan, apa kabar? Malam, Valen, apa kabar juga? Baik, Bung Ihsan, ini kan FIFA Series bulan Maret, praktis ada 1 sampai 1,5 bulan lagi lah persiapannya. Nah, apa yang harus dilakukan John Herdman untuk mencari pemain untuk timnas? Apakah efektif dengan waktu persiapan segitu Herdman memantau pertandingan Liga Domestik? Iya, kalau saya melihat waktu persiapan yang dimiliki oleh John Herdman juga Malen sebagai asisten pelatih dan juga pelatih fisik, plus nanti ditambah
oleh asisten pelatih lokal yang akan rencananya mungkin akan diperkenalkan pada awal Februari nanti. Notabene mereka hanya punya waktu efektif tidak sampai 3 minggu bahkan, karena kenapa? Karena kita tahu bahwa putar kedua Liga Super baru berjalan di akhir pekan nanti. Begitupun nanti di pertengahan bulan Februari sudah masuk bulan Ramadan, yang mana pemain-pemain lokal kita di Liga Super tentu akan ada penyesuaian dari cara pola latihan mereka, begitupun juga cara latihan mereka. Jadi kalau melihat dari kacamata di Liga Super tentu akan kurang efektif, dan efektifnya mungkin hanya sekitar 2-3 pekan lagi, dan oleh karena itu maka saya melihat bahwa Herman akan fokus untuk benar-benar mengamati para pemain yang justru bermain di luar Indonesia, misalnya seperti Calvin Verdong di Prancis, Jay di Serie A Italia, dan juga Kevin Dix di Spanyol, di Jerman, begitupun beberapa pemain di Liga Belanda. Jadi memang pemain ini yang tentu akan menjadi tulang punggung, dan selain itu pemain-pemain juga yang bermain di Asia Tenggara seperti di Thailand dan di Malaysia juga bisa menjadi pilihan nantinya. Jadi kalau saya melihat memang waktu ini sangat terbatas, jadi FIFA Series akan menjadi ajang Herman setidaknya untuk mengenal para pemainnya dan juga untuk memperkenalkan racikan dan juga filosofi yang ingin dia tanamkan untuk timnas Indonesia setidaknya dalam setahun ke depan. Oke, berarti waktu yang mepet itu, apakah kemungkinan bahwa Herman ini akan mengajak pemain timnas sama dengan komposisi yang waktu itu dilakukan oleh Patrick Kluivert? Artinya tidak ada perubahan di sisi komposisi pemain? Ya, kalau dibandingkan dari laga terakhir kita di kualifikasi Piala Dunia lalu pada bulan Oktober, saya melihat sekitar 90% pemain akan tetap yang sama komposisinya, dengan notabene untuk FIFA Series melawan Bulgaria, St. Kitts Nevis dan juga Kepulauan Salomon, ini tentu relatif pemainnya sekitar 90%. Mungkin akan ada kejutan, itu pun tidak lebih dari 3 atau 4 pemain baru yang mungkin akan diberikan debut oleh Herman di bulan Maret nanti. Jadi memang komposisi akan sama, dan ini tugas utamanya bagaimana Herman ingin menunjukkan filosofi dan juga game plan yang ingin dia terapkan kepada para pemain timnas yang kita tahu selama ini sudah menjadi tulang punggung. Jadi setidaknya ketika nanti masuk di bulan Juni pada laga FIFA bulan Juni dan juga Asian Championship pada bulan Juli Agustus, dia sudah punya pola yang ingin ditampilkan, dan semoga itu, dan di saat itulah nanti di pertengahan tahun baru dia akan membuka peluang untuk melakukan bongkar pasang susunan pemain, mungkin memasukkan lebih banyak pemain baru, dan juga mencoba mungkin mencari pemain naturalisasi lain yang untuk memperkuat, terutama dia butuh pemain yang kalau melihat dari gaya bermain anak asuhan Herman di Kanada dan Toronto, dia butuh pemain serba bisa di sisi sayap dan juga penyerang bertipe poacher yang bisa menjadi penyelesai akhir. Oke, menarik. Berarti ada kemungkinan pemain baru yang memang akan ditempatkan dengan posisi-posisi yang baru. Karena ini jadi evaluasi ya buat Herman, terutama dengan melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, pasti udah riset duluan yang dipasang pelatih. Iya benar banget, Valen. Apalagi Herman ini kan tipikal pelatih modern, database coaching, yang dia benar-benar menggunakan data. Yang saya juga melihat beberapa kali mendengar juga bahwa di Liga Super dia memang belum kelihatan batang hidungnya menyaksikan laga-laga Liga Super langsung di stadion, tapi dia sudah mengumpulkan data-data para pemain lokal yang selama ini menjadi langganan timnas ataupun pemain-pemain yang masuk dalam nominasi pemain timnas selama ini untuk diamati, dan setelahnya nanti setelah data dari para analis masing-masing klub di Liga Super, setelah itu dia akan mencari siapa pemain yang cocok dengan gaya dia, setelah itu baru dia melakukan pemantauan langsung dari pertandingan-pertandingan itu yang dia saksikan langsung nanti di stadion ataupun dia saksikan dari layar kaca. Jadi memang pelatih ini sangat-sangat mengandalkan data dan statistik, gaya-gaya kalau kita sekarang lihat merujuk pada gaya Moneyball, film yang sangat fenomenal dulu tentang data yang dilakukan oleh tim American Football. Jadi memang ini dilakukan oleh Herman dan dia benar-benar sangat menyukai data. Jadi apa yang akan nanti dibawa oleh Herman susunan pemain yang dia panggil mulai nanti FIFA Series hingga di bulan Juni dan Juli mendatang, itu adalah pemain-pemain yang secara data itu sesuai dan cocok dengan gaya permainan dan game plan yang Herman inginkan. Nah, kalau gitu, apakah ada kemungkinan komposisi pemain yang dipanggil antara FIFA Series dengan Piala AFF 2026 ini akan sama? Karena kan waktu pelaksanaan juga deketan ya, yang pertama bulan Maret, terus Piala AFF nanti rencananya bulan Juli. Ya, kalau melihat perbandingan antara FIFA Series dan AFF, saya melihat bahwa mungkin akan ada perubahan. Kenapa? Karena FIFA Series di bulan Maret ini adalah bagaimana Herman memperkenalkan dirinya kepada skuad timnas, jadi akan masih mayoritas dipenuhi oleh pemain-pemain muka lama.
Dan nanti ketika di laga kalender FIFA di bulan Juni atau pertengahan tahun nanti sebelum menghadapi Asian Championship, dan itulah akan kita melihat kerangka dari tim yang akan bermain di Asian Championship. Jadi kita lihat nanti bulan Juni, dan kemungkinan usaha Herman ingin mencari lebih banyak pemain lokal baru untuk mengisi komposisi timnas. Tentu ini juga akan jadi sangat menentukan. Jadi saya melihat nanti FIFA Series dan juga Asian Championship komposisi mungkin perubahan komposisinya, mungkin Herman hanya mempertahankan sekitar 70-75% pemain yang dipanggil di FIFA Series untuk dalam misinya memberikan gelar Asian Championship pertama untuk timnas Indonesia. Ya, yang jelas kata Herman tadi bilang kalau waktu ini untuk bisa memilih pemain, dia akan memahami motivasi para pemain, apa niat ataupun juga tujuannya untuk membela timnas. Kelihatannya ini memang terlihat ya, arsitek yang juga merupakan seorang dosen begitu, karena ia akan mendalami untuk memperkenalkan diri dan mengenal para pemain-pemainnya seperti apa. Baik, kita nantikan bagaimana ramuan yang nanti akan disusun oleh Herman, yang pasti jelas kita nantikan, dan kita akan lihat bagaimana ia membuktikan ekspektasi masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, analis sepak bola Ihsan Mahar. Terima kasih, selamat malam, salam olahraga. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai tim SAR gabungan yang terus mengupayakan evakuasi korban pertama pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Saudara, tim SAR gabungan menemukan jenazah kedua korban pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Anggota tim SAR gabungan menceritakan detik-detik ia mendapati korban saat menyisir lokasi sekitar jatuhnya pesawat. Jenazah belum dapat dievakuasi karena tim SAR masih menunggu kondisi cuaca membaik untuk melanjutkan proses. Sekitar jam 2. Sebelum posisi titik kepala pesawat, kira-kira sekitar 100 meter sebelum, saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui? Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat, saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati. Pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan masih berlanjut. Pesawat ATR 42500 diketahui hilang kontak sejak Sabtu siang. Seorang pendaki yang menjadi saksi menceritakan detik-detik saat mendengar suara ledakan dan melihat serpihan yang diduga bagian pesawat. Pas kami duduk di atas puncak Bulu Saraung, kami mendengar suara pesawat dari jauh yang mendekat ke arah kami. Lalu? Terus kami mendengar suara ledakan yang hampir mengenai kami serpihannya. Hingga Senin sore, 2 penumpang pesawat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kemarin kita sudah menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan 1 korban. Berarti sudah 2, Pak, ya? Iya. Kondisi korban? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Basarnas memastikan akan memaksimalkan operasi SAR pencarian korban lain karena pencarian masih berada dalam masa golden time. Dan kita sama-sama menyaksikan bahwa hambatan-hambatan yang kita hadapi yang pasti dari cuaca, kemudian dari kondisi medan. Sehingga operasi yang diikuti lebih dari 1.200 personil ini memang kita fokuskan untuk melaksanakan, menemukan dan juga evakuasi terhadap
korban. Dalam kurun waktu golden time ini kita mengharapkan ada keajaiban dan juga tim SAR mampu menemukan seluruh korban. Saudara, di tengah kunjungan kerjanya di Inggris, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih membahas perkembangan satuan tugas penertiban kawasan hutan. Informasinya usai jeda di Kompas Malam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih membahas perkembangan satuan tugas penertiban kawasan hutan. Rapat terbatas digelar melalui konferensi video dari London, Inggris, Senin waktu setempat. Presiden menegaskan penataan aset negara dan pembenahan lingkungan di sektor kehutanan merupakan prioritas nasional yang tidak boleh terhambat oleh jarak. Kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saudara, kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.